Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z di bulan Ramadan ini. Kebetulan saya lagi santai di rumah, jadi di sini saya ingin mereaksi beberapa video horor yang terjadi di bulan Ramadan. Sini video pertama dari TikTok, ada penampakan pocong. Apakah benar ini pocong? Langsung saja kita lihat ya. Tolong wis gitu ya. Itu Woi, apa itu teh? Kalau diperhatikan kayaknya pocongnya kok aneh ya. Karena di dalam video ini tadi kejanggalannya adalah pertama, di awal video ada motor datang. Seolah-olah motor ini datang sengaja pengen ngasih lampu ke posisi pocong tersebut. Yang kedua, ada satu orang lagi membawa kayu yang seolah-olah siap untuk memukul si pocong ini tadi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mungkin pertama melihat si pocong ini, awalnya dia ini jalan arah ke sana, sampai akhirnya motor ini balik lagi. Sampai motor ini balik lagi, kemudian ngasih lampu ke si pocong, kenapa pocong ini masih tetap di situ? Kemudian yang kedua adalah, jika kita perhatikan di dalam video, pocong ini kena lampu seolah-olah muncul bayangannya ya. Jadi kayak benda, padahal pocong ini kalau memang makhluk halus, seharusnya dia kan tembus lampu tuh. Tapi di sini dia terkena bayangan dari daun yang ada di depannya, maupun lampunya, lampu motor ini langsung nyorot ke pocong. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan ya, dari postur pocong yang terkena lampu dari atas di bagian leher ini kok membentuk seperti bentuk leher. Jadi kepala bulat, kain kafan di bagian lehernya ini kan mengecil, membesar lagi di bagian pundak. Kalau memang ini pocong beneran, ya seperti yang kita lihat lah ketika kita memasangkan kain kafan di orang meninggal. Pertama ada tali pocongnya, kain kafan kan langsung ketarik ke pundak, dia tidak mengikuti lekukan leher. Kemudian untuk yang lucu lagi, ini bagian bawah ya. Perhatikan di bagian kaki paling bawah. Kaki paling bawah ini kok seolah-olah kayak mirip apa ya, roknya cewek. Karena dia ini di bagian bawah melebar, seharusnya di bagian bawah ini tetap mengikuti bentuk ujung kaki, kan seperti itu. Meskipun di video aslinya banyak sekali yang percaya bahwa ini penampakan pocong, kalau menurut saya kayaknya ini settingan sih. Oke, kita lanjut ke video kedua. Nah, jadi teman-teman, ketika saya di sungai, hal yang paling ditakutkan di sungai itu adalah seperti itu, teman-teman tuh. Jadi di dalam air Ada yang lihat nggak? kayak ada Kira-kira apa, rambut-rambut bawah yang sungai itu. ngikutin arus air gitu ya. Ini hitam itu. hitam-hitam ya. Tuh, Si Rawing. hitam. Lihat kan? Nah, jadi teman-teman, Oke, kita perhatikan, ketika saya di sungai, tuh kan, hal yang paling kelihatan ditakutkan hitam di sungai kayak adalah rambut. seperti itu, teman-teman tuh. Ada yang lihat nggak? Jelas nggak? Di bawah sungai itu. Ini Ini hitam itu. hitam-hitam ya. Tuh, Si Rawing. hitam. Lihat kan? Nah, menurut teman-teman apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan makhluk gaib, atau memang di situ ada akar, atau mungkin ada emak-emak yang sedang tenggelam sampai akhirnya rambutnya ini ngikutin arus air? Tapi kalau menurut saya perhatikan videonya ini kayaknya ini apa ya, semacam akar-akaran. Jikapun bukan akar-akaran pohon yang ada di pinggir sungai, ini boleh dibilang ya bisa saja yang namanya orang kan. Kita naruh kain hitam di dalam air, di bagian arus saja, itu udah kelihatan banget kayak rambut. Lihat video ini tadi saya menjadi ingat, karena kebetulan saya kan tinggal di Ngawi. Sejak kecil saya itu kalau mandi di sungai pasti ditakut-takutin dengan yang namanya onggo inggi. Onggo inggi ini sejenis makhluk gaib yang tinggal di dalam air di sungai. Meskipun sampai sekarang onggo inggi ini masih menjadi misterius seperti apakah bentuknya. Tapi zaman dulu ketika anak kecil sudah dikasih tahu, awas nanti dimakan onggo inggi, udah pada takut semua. Saya yakin buat teman-teman yang kebetulan tinggal di daerah Jawa Timur pasti mendengar kata onggo inggi ya. Kemudian kalau untuk video yang satu ini kayak saya lebih yakin bahwa ini settingan sih. Entah itu rambut asli, jikapun memang rambut asli memang sengaja dipasang di situ, di sungai itu agar kelihatan seperti penampakan hantu air ya. Jikapun bukan rambut, ya bisa saja entah itu kain atau akar-akaran yang kebetulan ada di sungai tersebut.
Kemudian selanjutnya di sini ada kiriman gambar. Gambar ini kayak pasar malam ya. Di pasar malam jika kita perhatikan di bagian sebelah kiri pojok atas, tepat di atas tenda biru, ini ada sebuah penampakan, boleh dibilang kalau dari bentuknya ini kayak kok kuntilanak ya. Karena kalau perhatikan, coba kita zoom nih. Tepat di atas tenda biru ini ada rambut panjang, di bagian badannya ini ada putih-putih. Kalau memang ini penampakan, ini seharusnya penampakan kuntilanak, nggak mungkin genderuwo ya, karena memang rambutnya panjang, pakai baju putih. Tapi apakah benar ini penampakan? Coba kita zoom. Kalau menurut saya bukan sih ya setelah di zoom. Karena mungkin bisa saja ini adalah sebuah barang yang kebetulan menyerupai bentuk sosoknya kuntilanak. Nah, di sini saya ada satu contoh ya teman-teman. Di sini saya ada satu gambar yang jika ini nanti saya tampilkan, saya yakin teman-teman akan berpikiran bahwa ini real penampakan dari kuntilanak. Oke, nih. Ini gambarnya. Ini kan yang dikasih panah. Ini jelas banget kalau ini seolah-olah penampakan kuntilanak ya. Karena memang dia ini memakai gaun putih panjang dan ada rambut panjangnya. Siapa yang percaya kalau ini adalah penampakan kuntilanak? Jika ini tadi adalah tampilan ketika ya mungkin boleh dibilang menjelang malam lah ya. Karena memang bentuknya tidak jelas, samar-samar. Kita tampilkan, anggap saja besok paginya akhirnya kita melakukan pembuktian ke sosok tersebut. Apakah benar ini adalah kuntilanak? Oke, kita masuk ke gambar kedua. Teng. Dan ternyata siang harinya setelah difoto lagi, ternyata di situ adalah jemuran. Itu gamis putih yang kebetulan di depannya ini mungkin boleh dibilang mukena ya, atau kerudung yang berwarna hitam nih teman-teman. Ya toh? Jika kita samakan, kita bandingkan dengan gambar yang tadi nih. Kalau dari jauh suasana remang-remang emang jelas banget. Orang kalau tidak jeli pasti mikir, wah kuntilanak. Ternyata siang harinya setelah dicek, ini adalah jemuran gamis putih. Berikut ada kerudung hitam yang kebetulan gantung di depannya. Begitu juga dengan gambar yang ada di pasar malam tadi ya teman-teman. Bisa saja itu bukanlah sosok kuntilanak yang asli. Video selanjutnya di sini ada di sebuah masjid, yaitu mungkin ini boleh dibilang suasana Ramadan ketika para jamaah ini sedang akan melakukan sholat tarawih ya. Tiba-tiba jamaahnya ini bubar. Sebenarnya apakah yang terjadi? Apakah mungkin tiba-tiba imam yang ada di depan ini kentut sehingga jamaahnya bubar? Saya rasa tidak. Karena sampai detik ini belum pernah ada sebuah video yang menunjukkan ketika imam sedang memimpin sholat, imamnya ini kentut. Kayaknya nggak pernah ada ya. Dan kejadian itu jarang sekali terjadi. Lalu apakah mungkin bubarnya para jamaah ini karena ada penampakan sosok yang berada di depan? Nah, ternyata usut punya usut. Jamaah lari ini karena ada sebuah penampakan sosok hewan liar. Apakah itu? Oke, kita saksikan video fullnya. Nih, ternyata di pojok masjid itu ada sebuah ular kobra. Ular kobra di dalam masjid. Tuh, saya cuma mikir gini ya teman-teman. Di dalam masjid, suasana Ramadan, ular kok bisa masuk? Seharusnya kalau masjid sebesar ini nggak pernah telat orang ya. Jadi ketika ada ular masuk seharusnya ketahuan. Tapi ini kok ketahuannya ketika jamaah ini sudah ngumpul baru tahu kalau di situ ada ular. Apakah mungkin ular ini sengaja dibawa oleh salah satu jamaah untuk ngisengin jamaah lain? Kayaknya nggak mungkin juga. Selanjutnya video ini sebenarnya video lama. Jadi di mana ketika orang-orang ini sedang santai di teras masjid pada dini hari, tiba-tiba speaker masjid ini bunyi ada orang yang sedang bangunin sahur.
sahur, sahur, sahur. Padahal saat itu tidak ada satupun orang yang ada di dalam masjid. Masjid keadaan ditutup dan lampu mati. Serem banget ya. Pengguna akun Twitter @JawaShitpost mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok @jambul_0 besar yang memperlihatkan kejadian mistis. Ada suara mengajak sahur yang menggema melalui toa masjid. Namun setelah dicek, tidak ada orang di dalamnya. Di awal video tersebut, tampak sebuah masjid yang hingga kini belum diketahui lokasinya ketika malam hari. Selain itu, sejumlah motor tampak terparkir di halaman masjid tersebut. Tak hanya itu saja, masjid juga terlihat begitu ramai. Beberapa orang berkumpul di teras masjid. Salah satu orang langsung ngecek ke pintu, dibuka. Memang di dalam masjid ini nggak ada orang sama sekali. Apakah mungkin suara orang yang sedang membangunkan sahur ini adalah suara jin muslim yang kebetulan tinggal di masjid tersebut? Jin yang baik hati sengaja membangunkan orang-orang di sekitar masjid itu untuk bangun menjalankan makan sahur lah.